Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan Pak Fadli. Insya Allah hari ini kita akan bahas mata pelajaran housekeeping bab 7 KBM kedua. Judul kita hari ini adalah menganalisis proses pengerjaan kamar mandi tamu hotel. Sebagaimana biasa kita bahas definisi terlebih dahulu. Proses pengerjaan kamar mandi tamu hotel adalah proses rutin yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh para room attendant, dalam hal ini roommate dan room boy, diawasi oleh supervisor saat make up room. Sekaligus room attendant tersebut menyediakan guest supplies dan guest amenities sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Jadi hampir mirip ya dengan proses pengerjaan kamar tidur tamu hotel, hanya saja yang dikerjakan saat ini adalah kamar mandinya begitu. Berikutnya adapun tahapan-tahapan yang harus dijalankan oleh room attendant. Yang pertama, seperti biasa kita harus stripping sampah-sampah yang ada di bathroom ya, di area bathroom, dengan cara kita ngider searah jarum jam atau dengan istilahnya move clockwise supaya nggak ada yang kelewat begitu, terjangkau semua sisi-sisinya. Setelah itu kita menyiapkan carry ya, berisi equipments dan chemicals. Perlu diketahui di sini equipments yang kita bawa harus dalam kondisi atau keadaan udah siap pakai, nggak ada yang rusak, nggak ada yang kendor dan sebagainya. Termasuk juga chemicalsnya itu harus sudah dalam kondisi siap, nggak ada yang tinggal separoh ya. Pokoknya udah tinggal separoh tuh di botol sprayernya harus segera diisi ulang atau di refill begitu. Kemudian para room boy atau roommate melakukan yang namanya flush ya, dipencet itu toilet bowl-nya, mangkok toilet, supaya kalau ada sisa-sisa kotoran bisa ke bawah dan kita flush dengan sebersih-bersihnya. Baru kita lanjutkan proses berikutnya. Selanjutnya menggosok dan menyikat area ya, dalam hal ini lantai, kemudian wash basin atau wash towel, kemudian digosok dan disikat. Itu ada yang namanya bathtub ya kan, bak yang buat berendam tuh mandi. Termasuk kalau ada pintu kaca kita bersihkan dengan menggunakan squeegee begitu. Adapun tekniknya itu kita semprot pakai botol sprayer yang berisi chemical warna biru, Oasis Compact glass cleaner. Setelah itu kita tarik lurus kanan kiri, dan di tengah-tengahnya kita tarik zigzag menggunakan squeegee. Itu udah pernah kita lakukan ketika kita praktek di sekolah. Kemudian kita siram ya mangkok toiletnya atau toilet bowl. Lantai juga disiram. Kita menggunakan jet shower supaya jangkauannya kena semua ya, semua sisi kena atau terjangkau begitu. Kemudian udah kita siram ya, kita kasih chemical tentu yang berwarna merah yang bernama Oasis Compact Bathroom Cleaner. Kita sikat-sikat, kita gosok-gosok, udah rata semua, baru kita tarik supaya kering ya, dengan menggunakan squeegee ke arah bipori gitu, atau lubang saluran air. Kalau ada rambut segera hilangkan, harus clean and clear, termasuk di tempat sabun yang menempel pada tembok itu, kalau masih ada sisa-sisa sabun atau sampo, harus clean and clear. Kita bersihkan dengan menggunakan sikat atau spons begitu. Dan supaya lebih kering lagi, biasanya diberikan yang namanya kanebo ya, atau camois begitu. Kalau masih kurang bisa juga kita gunakan yang namanya handuk yang udah nggak dipakai atau towel out of order gitu. Setelah itu kita lengkapin semua jenis-jenis towel. Towelnya kita ambil contoh ya, ada bath towel 2,
hand towel 2, face towel 2, ya, bath mat 1 gitu, bathrobe 2 begitu. Itu jenis-jenis towel. Harus ada semua, harus diberikan semuanya. Termasuk juga sampo ya kan. 2, bath foam 2, sabun juga 2, alat untuk gosok gigi juga 2 gitu. Ada juga shower cap-nya juga 2 sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, ini jangan lupa nih, untuk towel tiap-tiap hotel pasti punya cara atau punya standar dalam melipat serta peletakannya ya. Biasanya diperlihatkan logo hotel tempat tamu menginap. Baik, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa kondisi kamar mandi adalah tolak ukur dari kualitas kebersihan suatu rumah atau suatu instansi atau suatu hotel, bahkan atau suatu apartemen atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kenapa? Karena biasanya pejabat-pejabat yang datang inspeksi mendadak, kalau pengen dia tahu itu kualitas gedung yang dia kunjungin, yang paling pertama dilihat adalah kamar mandinya terlebih dahulu begitu. Kalau kamar mandinya bersih, berarti insya Allah yang lainnya juga bersih. Kalau kamar mandinya nggak bersih, ya berarti nggak jauh beda ya dengan kamar mandinya. Oleh sebab itu, maka pastikan proses pengerjaannya sesuai dengan SOP, Standard Operational Procedure, yang diterapkan oleh manajemen hotel. Baik, itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.